Kisah film ini dimulai di sebuah kota besar yang masih misterius. Seorang sopir taksi muda tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan karena mendadak kehilangan penglihatannya. Panik dan bingung, dia mencoba mencari bantuan. Seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat menawarkan diri untuk membantu, lalu mengambil alih setir dan mengantar si sopir ke rumahnya. Dalam perjalanan, sopir itu menjelaskan bahwa penglihatannya seperti tertutup bayangan yang mengambang dalam kabut. Mendengar itu, si pembantu malah bingung dan bilang, "Loh, biasanya kalau buta itu kan gelap ya." Ketika sampai di depan rumah sopir, pria baik hati ini mendadak menunjukkan sisi kelamnya. Begitu sopir keluar dari mobil, dia langsung tancap gas, meninggalkan pria malang itu sendirian di jalanan. Syok dan tak tahu harus bagaimana, sopir tersebut meminta bantuan dari orang yang lewat. Untungnya, ada seorang warga yang baik hati mengantarnya pulang hingga ke depan pintu rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya langsung panik. Dengan sigap, dia mencari nomor dokter mata dan segera membuat janji temu untuk suaminya. Namun, di tengah rasa cemas, mereka juga tak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang tega mencuri mobil dari pria buta seperti itu. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya cukup mengejutkan. Tidak ada masalah pada penglihatannya. Dokter hanya bisa menyarankan agar sopir muda ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sementara itu, misteri kebutaannya masih menyelimuti. Pasangan itu akhirnya kembali ke rumah. Sementara sang dokter tetap melanjutkan pekerjaannya, memeriksa pasien-pasien berikutnya. Di antaranya ada seorang anak kecil, seorang wanita berkacamata hitam, dan seorang pria tua dengan satu mata. Malam itu, ketika dokter kembali ke rumah, dia menceritakan kepada istrinya tentang kasus-kasus aneh yang dia temui hari itu. Mereka pun menghabiskan malam yang tenang bersama, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tempat lain, salah satu pasien dokter, wanita berkacamata hitam, pergi ke apotek untuk membeli obat. Setelah itu, dia naik taksi ke hotel. Sesuai instruksi dokter, dia tetap memakai kacamata hitamnya. Namun, saat semua yang ada di depannya tiba-tiba berubah menjadi putih, dia hanya bisa terdiam. Sementara itu, pagi harinya, istri dokter bangun lebih awal seperti biasa dan menyiapkan kopi untuk mereka berdua. Tapi momen pagi yang damai berubah drastis ketika dokter tiba-tiba mengumumkan bahwa dia tidak bisa melihat apapun. Dia segera menyimpulkan bahwa dia mungkin terinfeksi oleh salah satu pasiennya kemarin. Dilanda kepanikan, dokter mulai kehilangan kendali. Hanya setelah istrinya menenangkan dan meyakinkannya, dia berhasil menghubungi rekan-rekannya. Namun, kasus kebutaan mendadak ini terus menjadi misteri. Rekan-rekannya pun mulai melaporkan insiden serupa, namun tidak ada yang memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kebutaan putih ini menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, sebuah ambulans tiba untuk membawa dokter ke fasilitas medis. Saat istrinya mencoba ikut masuk ke dalam ambulans, petugas menolak karena dia masih terlihat sehat. Tak kehabisan akal, dia mengklaim bahwa dia juga mendadak buta agar bisa bersama suaminya. Pasangan itu dibawa ke sebuah fasilitas yang telah dialihfungsikan menjadi tempat karantina, yang baru saja dinyatakan sebagai area isolasi oleh pemerintah. Mereka menjadi penghuni pertama di ruangan besar bernomor 1. Dokter berusaha meyakinkan istrinya untuk mengaku bahwa dia masih bisa melihat agar bisa pulang, tapi istrinya bersikeras untuk tetap bersamanya. Tak lama kemudian, pasien lain mulai berdatangan. Sopir taksi, pencuri, dan anak kecil juga ditempatkan di sana. Ketegangan muncul ketika sopir taksi mengenali pencuri dari suaranya. Perkelahian pun terjadi, namun berhasil dihentikan oleh dokter dengan susah payah. Seiring waktu, penghuni karantina mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Istri dokter yang masih bisa melihat menjadi sosok penting. Dia membantu dengan membimbing mereka ke toilet, mengajarkan cara menghitung langkah, dan menghafal belokan serta pintu untuk mempermudah navigasi. Sementara dokter hanya bisa memberikan arahan karena dia juga tak dapat melihat.
Kekhawatiran muncul tentang risiko infeksi, tetapi mereka tidak memiliki antiseptik. Dokter meminta istrinya untuk melupakannya karena mereka tak bisa berbuat banyak. Hari-hari berlalu, lebih banyak orang datang ke fasilitas itu, termasuk seorang petugas polisi, asisten apoteker, pembantu hotel, dan seorang penasihat keuangan. Ternyata, penasihat keuangan itu adalah istri sopir taksi. Mereka bertemu kembali setelah saling mengenali dari suara. Kondisi fasilitas terus memburuk. Ketegangan meningkat ketika dokter mencoba meminta obat dari penjaga untuk membantu yang terluka, tapi malah diancam akan ditembak jika mendekati mereka lagi. Dalam keputusasaan, istri dokter mencoba menghubungi nomor darurat, namun tak ada jawaban. Sementara itu, makanan semakin langka. Pembantu hotel yang awalnya merasa marah karena wanita berkacamata hitam yang menginfeksinya tak menyadari bahwa wanita itu ada di dekatnya. Untuk menjaga ketertiban, istri dokter memiliki ide cerdas. Dia memasang tali di antara bangsal agar orang-orang dapat bergerak dengan lebih mudah. Tapi, di tengah semua usaha ini, tantangan terus bermunculan dan harapan untuk keluar dari situasi ini semakin tipis. Dokter fokus pada masalah besar, toilet. Karena semua penghuni buta, toilet menjadi tempat yang kacau dengan bau yang makin tak tertahankan. Banyak pasien memilih keluar hanya untuk menghindari aroma itu. Kondisi ini membuat suasana hati mereka makin buruk. Istri sopir taksi menjadi salah satu yang paling terdampak. Dia jatuh ke dalam depresi dan berhenti bicara dengan suaminya. Sementara itu, istri dokter yang masih bisa melihat merasa prihatin dengan kurangnya sabun. Meski begitu, dia tetap bersyukur karena setidaknya masih ada air. Dia memaksa semua orang untuk menjaga kebersihan semampu mereka. Suatu hari, seorang pria tua bermata satu datang ke bangsal mereka membawa radio. Dia membagikan berita tentang situasi dunia luar. Dalam waktu 24 jam pertama, infeksi menyebar dengan cepat. Bahkan para dokter yang awalnya mengadakan konferensi untuk mencari solusi juga mulai kehilangan penglihatan. Minggu berlalu, semakin banyak orang dipaksa masuk ke fasilitas karantina. Kacau di luar, kecelakaan bus menewaskan 23 orang dan tabrakan 2 pesawat menambah kepanikan. Hampir semua orang kini buta dan dunia perlahan tenggelam dalam kekacauan. Pria tua itu memainkan musik melalui radionya, membuat semua orang di bangsal terdiam. Musik itu seperti salam dari masa lalu yang lebih damai. Banyak penghuni mulai menangis, tetapi kondisi di fasilitas semakin buruk. Penjaga yang kewalahan menjaga ketertiban mulai menembaki siapa saja yang dianggap melanggar aturan, bahkan mereka yang melakukannya tanpa sengaja. Kematian pertama pun terjadi. Para penghuni meminta skop untuk menguburkan jenazah. Istri dokter menawarkan diri untuk mengambilnya. Dia berpura-pura buta, meski dalam hati sulit menahan diri saat menyadari bahwa penjaga hanya mengejeknya. Dengan diam-diam, dia berhasil mengambil skop dan penjaga yang terkejut hanya menganggapnya adaptasi cepat terhadap lingkungan. Dokter mendesak setiap bangsal untuk bergiliran menguburkan yang meninggal, tapi sebagian besar menolak mendengarkannya. Situasi makin memburuk ketika seorang pria dari bangsal ketiga, bersenjata dan agresif, menyatakan dirinya sebagai raja. Dia mengambil alih distribusi makanan, membuat kondisi makin tidak adil. Sementara itu, pencuri yang terinfeksi parah mulai menyadari bahwa istri dokter masih bisa melihat. Hal ini membuatnya sulit untuk terus menyembunyikan kemampuannya, dan dia sering menangis di malam hari. Suatu malam, pencuri itu keluar dari bangsal dan sengaja memprovokasi penjaga hingga mereka menembaknya. Keesokan harinya, dokter dan beberapa orang dari bangsalnya bekerja sama untuk menguburkan orang mati. Dalam momen itu, dokter mengaku pada istrinya bahwa sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa kini ia hanya bisa merawat, tanpa benar-benar membantu. Istrinya menenangkan dia, tetapi di dalam hati,
Wanita itu diam-diam menggunakan kenyataan bahwa suaminya tidak bisa melihat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Hari berikutnya, situasi di fasilitas semakin kacau. Raja dari bangsal ketiga mengumumkan aturan baru. Semua orang harus membayar untuk mendapatkan makanan. Namun, bayarannya tidak dengan uang, melainkan barang berharga. Raja, dengan angkuhnya, bernyanyi dan memaksa para pendukungnya untuk menyanyikan lagu kemenangan bersama. Tak ada seorang pun yang berani melawannya karena takut dengan ancaman senjata. Dokter berusaha mengorganisasi perlawanan, tetapi penghuni bangsalnya tidak lagi memahami nilai barang berharga mereka. Perhiasan, cincin emas, atau kalung sekarang hanya benda tak berguna. Akhirnya, istri dokter mengumpulkan barang-barang itu dan suaminya menukarnya dengan makanan. Ketika proses penukaran berlangsung, mereka menyadari bahwa salah satu antek raja ternyata buta sejak lahir. Karena itu, ia merasa lebih tinggi dari yang lain karena kendali yang dia miliki. Dokter mencoba mempermalukannya, tetapi usaha itu gagal. Bangsal mereka akhirnya menerima makanan yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka butuhkan. Hal ini membuat dokter merasa bersalah hingga dia menolak makan. Seminggu berlalu, barang-barang berharga habis, dan raja memerintahkan agar wanita dari bangsal-bangsal lain dibawa kepadanya sebagai bayaran, berikutnya untuk makanan. Istri dokter mencoba memohon kepada penjaga, tetapi mereka menolak membantu. Ketegangan meledak di antara penghuni bangsal. Beberapa pria ingin melawan tuntutan raja. Meskipun dokter menentang keras, ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Akhirnya, 9 wanita, termasuk istri dokter, secara sukarela pergi ke bangsal ketiga untuk mengambil makanan bagi semua orang. Sopir taksi mencoba menghentikan istrinya, tetapi gagal. Istri dokter mengatur para wanita dalam barisan untuk menghadapi situasi mengerikan yang menanti. Raja dan antek-anteknya menyambut mereka dengan sorakan kemenangan, dan pesta mengerikan dimulai. Istri dokter sendiri menjadi korban raja yang mengenali suaranya dan membalas dendam atas hinaan yang pernah diterimanya. Saat para wanita kembali, salah satu dari mereka telah terbunuh oleh antek-antek raja. Mereka membersihkan tubuh wanita itu dengan penuh kehormatan dan mengucapkan perpisahan terakhir. Malam berikutnya, raja kembali menuntut wanita dari bangsa lain untuk mengulangi ritual itu. Namun, kali ini, istri dokter bertekad untuk melawan. Dengan gunting di tangannya, dia menyelinap ke bangsal ketiga, menemukan raja, dan membunuhnya. Ketika salah satu antek raja yang buta sejak lahir mengenali langkah kakinya, dia berusaha menangkap istri dokter. Namun, wanita-wanita itu berhasil melarikan diri. Sebelum pergi, istri dokter memberikan ancaman. Untuk setiap hari tanpa makanan, salah satu penghuni bangsal ketiga akan mati. Setelah kembali, istri dokter menceritakan semuanya kepada suaminya. Dokter menyadari bahwa konflik besar akan segera terjadi. Dia memerintahkan agar pintu-pintu bangsal mereka dibarikade untuk menghadapi perang yang tak terhindarkan. Setelah beberapa argumen, para pria di komunitas mereka akhirnya memutuskan untuk bertindak. Mereka berkumpul dan 12 relawan dipimpin oleh istri dokter bersiap untuk mengambil makanan. Namun, di saat yang sama, salah satu korban menyalakan api di sekitar bangsal raja. Kepanikan pun pecah. Para pengikut raja ketakutan dan mulai menembaki orang-orang secara acak. Situasi semakin kacau dan semua orang berlarian ke segala arah. Di tengah kekacauan, istri dokter dengan cepat memimpin kelompoknya menuju halaman utama. Dia mencoba memanggil penjaga, tetapi tidak ada yang merespons. Dengan penuh keberanian, dia membuka gerbang hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lagi penjaga di luar. Mereka mendapati diri mereka berada di sebuah kota yang hampir hancur, dipenuhi sampah, mayat, dan kehancuran di mana-mana. Kota itu telah menjadi neraka bagi orang-orang buta yang tersisa. Kelompok yang selamat sering bentrok karena makanan.
Dalam upayanya mencari tempat aman, istri dokter menemukan sebuah toko yang masih relatif utuh. Dia membawa kelompoknya masuk, memerintahkan mereka untuk mengunci pintu, dan melarang siapapun keluar tanpa alasan jelas. Sambil mencari lebih jauh, dia menemukan supermarket yang telah dijarah. Wanita itu menjelajahi area tersebut sampai menemukan jalan menuju ruang bawah tanah yang penuh dengan makanan. Dia dengan cepat mengisi tas dengan apa yang bisa dia bawa. Namun, saat meninggalkan supermarket, sekelompok orang mencium aroma makanan dan mulai mengejar mereka. Dokter membantu istrinya melawan massa yang kelaparan itu, lalu menyeretnya keluar dari kerumunan yang marah. Ketika mereka akhirnya berhasil menjauh, dokter kembali ke toko untuk mengambil jaket yang tertinggal, meninggalkan istrinya sejenak. Istri dokter duduk di tangga, kelelahan dan penuh emosi. Pemandangan itu membuatnya menangis dalam ketakutan dan kesedihan mendalam. Saat hujan mulai turun, dia memutuskan untuk mencari tempat perlindungan dan pergi ke gereja terdekat. Di sana, seorang pendeta sedang mencoba menyampaikan khotbah kepada orang-orang buta yang tersisa. Saat dia berada di gereja, dia melihat suaminya dan segera mendekatinya. Bersama, mereka kembali ke kelompok mereka. Hujan deras membuat semua orang keluar dari tempat persembunyian, menikmati air hujan untuk membersihkan diri mereka setelah sekian lama. Di tengah hujan itu, orang-orang merasa sejenak bahagia, bahkan tertawa, dan bergembira atas kembalinya dokter dan istrinya. Mereka memeluk keduanya dengan rasa syukur. Setelah semua orang kembali ke toko untuk beristirahat, istri dokter mengusulkan sebuah ide. Mereka semua pindah ke rumah besar dan nyaman milik salah satu dari mereka. Tempat itu cukup luas untuk menampung semua orang, sehingga mereka bisa mencoba memulai kehidupan baru bersama di sana. Setelah berhari-hari menghadapi cobaan berat, kelompok yang dipimpin oleh istri dokter akhirnya merasa bersyukur bahwa mereka dipimpin oleh seseorang yang masih bisa melihat. Dengan penuh harapan, mereka berangkat menuju rumah besar yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Sepanjang perjalanan, istri dokter berbicara tentang apa yang telah mereka lalui, dan para anggota kelompok mulai menggambarkan diri mereka sendiri, rambut, mata, dan ciri fisik lainnya, agar teman-teman mereka dapat melihat mereka melalui imajinasi. Sesampainya di rumah besar, mereka mendapati pintunya terkunci. Namun, mereka tetap berhati-hati, tidak yakin apakah ada orang lain di dalamnya. Istri dokter meminta semua orang untuk melepas pakaian kotor mereka. Beruntung, mereka menemukan cukup pakaian bersih untuk semua orang. Dengan semangat baru, mereka mulai membersihkan diri, bahkan bercanda tentang penampilan mereka untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Istri dokter dengan penuh perhatian membantu semua orang mencuci sampai bersih. Di tengah keheningan, lelaki tua bermata satu tiba-tiba mengaku bahwa ia merasa bahagia untuk pertama kalinya. Ia mengungkapkan bahwa ia ingin hidup dengan orang-orang yang peduli dan saling membantu seperti ini, merasa bahwa akhirnya ia telah menemukan keluarga. Malam itu, mereka semua duduk bersama di meja, menikmati makanan seadanya, dan bersulang untuk kemanusiaan serta keluarga baru mereka. Pagi harinya, istri dokter mulai membereskan rumah. Ia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan guna menetapkan aturan perilaku, karena persediaan makanan mereka sudah sangat menipis. Namun, sebelum mereka sempat membahas lebih jauh, sopir taksi, orang pertama yang terinfeksi dalam kelompok mereka, tiba-tiba mengumumkan bahwa ia bisa melihat lagi. Penglihatannya telah kembali, seolah-olah semua penderitaan ini hanyalah sementara. Kabar itu disambut dengan pelukan penuh sukacita. Semua orang merasa harapan baru, menyadari bahwa kebutaan yang menimpa mereka ternyata tidak permanen. Mereka akan bisa melihat lagi, dan kali ini mereka bersumpah untuk benar-benar membuka mata mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Istri dokter yang selama ini memikul beban berat sebagai satu-satunya yang bisa melihat, akhirnya merasakan kelegaan. Ia menyadari bahwa perjuangannya telah selesai,
dan ia akhirnya bebas. Cerita ini berakhir dengan gambaran orang-orang dari berbagai latar belakang, usia, kebangsaan, gender, dan profesi bersatu karena satu tragedi. Betapapun berbeda cara mereka bereaksi terhadap bencana, satu hal tetap sama, menjadi manusia. Dalam kegelapan total, hanya rasa kemanusiaan yang dapat menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali menuju cahaya.